Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang mencintaimu tapi memilih untuk pergi ya. 3 Januari 2025. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Yang mencintaimu tapi memilih untuk pergi. 3 Januari 2025 ya. Ada Queen of Cups. Ada Four of Pentacles. Ada Ten of Wands. Six of Wands. Four of Cups ya. Five of Wands. Eight of Swords. Ace of Cups. The Hermit. Ada Six of Pentacles. Under the deck ada Knight of Cups ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang Pisces, Virgo, Leo, Aquarius ya. Capricorn, Gemini, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang mencintaimu tapi memilih untuk pergi. Saat ini energi kalian berdua sama-sama pasif ya. Ya kamu bersikap pasif karena kecewa dengan dia yang dia memutuskan hubungan secara sepihak gitu. Yang dimana dia memilih pergi ya. Dan menurutmu ya dia nggak main-main, dia playing victim gitu. Tapi kamu harus tahu bahwa dia melakukan semua itu menurut dia itu demi kebaikan ya. Dia masih mencintai kamu sampai sekarang, tapi dia sembunyikan, dia nggak apresiasikan, dia pendam ya, karena memang ada alasan dibalik semua itu, dibalik keputusan-keputusan dia yang dia putuskan ya. Karena dia merasa bahwa dia harus melakukan itu gitu loh ya. Harus melakukan itu demi kebaikan bersama menurut dia. Dan hal itu tentu sangat nyiksa dia gitu ya. Karena dia harus memanipulasi perasaannya gitu. Nyiksa dia banget gitu. Ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Menurut dia situasi ini memang harus bisa dia kendalikan sendiri gitu, tanpa bergantung dengan yang lain gitu, tanpa harus memikirkan apa kata orang juga gitu ya menurut dia. Dan dia berusaha mendewasakan dirinya dengan menerima ya omongan dari orang, dan meskipun omongan itu buruk sekalipun gitu ya, dia harus terima gitu ya. Tapi dari hatinya yang paling dalam, jujur dari hatinya ya, dia sakit hati sebenarnya. Cuman dia kayak nggak ngegubris itu semua, membiarkan itu semua, ya udah yang terjadi biar terjadi gitu ya. Karena dia kayak harus punya pilihan yang tepat sekarang ya, harus fokus dengan hidupnya sendiri, dengan percintaannya sama kamu. Tapi ya untuk saat ini dia memang nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan ya mungkin memutuskan hubungan stagnan gitu ya saat ini gitu ya. Dan dia kepengen kamu tahu dengan sendirinya apa alasan dia. Karena kalau dia melakukan semua itu demi kebaikan bersama ya, karena dia tahu memang ada perbedaan di antara kalian yang sangat menjadi pemicu utama untuk kalian nggak bisa dengan mudah bersatu begitu saja ya. Itu adalah energi dia. Sedangkan dari energi kamu sendiri, kamu juga sekarang itu dengan rasa sakit hatimu ya, kamu berpikir yang enggak gitu ya. Kamu belum bisa berpikir realistis di sini. Kamu belum bisa berpikir apa adanya di sini ya, yang dimana kamu masih menaruh kekecewaan besar kepada dia ya. Dan kamu ingin dia tahu, dia paham gitu dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi ternyata ya dia nggak memahami itu gitu loh ya. Dia nggak memahami itu, dan tentu sangat membuat kamu sakit hati gitu ya.
membuat kamu merasa kayak kalau dia tega meninggalkan kamu, padahal ya dia tahu kamu sangat mencintai dia gitu ya. Tapi semua itu memang sangat mengguncang ya pikiran kamu, tapi ya kamu nggak perlu kayak ngerasa terus menerus merasa terabaikan seperti ini, karena masih ada banyak orang yang memperhatikan kamu dan akan mencintai kamu. Karena di sini ada potensi di mana ya banyak yang akan menawarkan perasaan ke kamu. Jadi kamu itu kayak nggak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi aja ke depannya gitu. Ya kamu harus fokus aja, tetap membangun kondisi-kondisi yang lebih baik gitu ya. Supaya kamu nggak terlalu tersiksa batinmu gitu ya ketika memang dia pergi meninggalkan kamu gitu. Ya terimalah kenyataan ini ya, terimalah gitu. Dan kamu harus bisa ngeyakinin dirimu ya, ngeyakinin dirimu bahwa memang ini adalah yang terbaik untuk kamu, ini adalah situasi yang lebih baik yang kamu lakukan gitu. Dan pasti ada jalan keluarnya gitu ya, pasti ada jalan keluar yang terbaik, situasi yang terbaik ya pasti ada gitu ya, yang dimana kamu dan dia juga harus bisa lebih memberanikan diri ya untuk berterus terang, harus bisa lebih memilih situasi-situasi yang bisa jadi akhir baik gitu ya dari permasalahan yang kamu hadapi gitu ya. Dan di sini jalani saja apa adanya, nikmati saja, dan jangan terlalu memikirkan resiko di balik semua yang terjadi gitu ya. Karena memang setiap persoalan ya, masalah itu ada resikonya ya, ada resikonya ketika kita bisa menjalani ya pasti akan baik-baik saja. Dan ketika kita membiarkan semua itu terjadi ya pasti juga akan ada konsekuensinya, itu yang pasti gitu ya. Dan di sini ya jalani saja, nikmati saja, syukuri saja ya dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan kamu jangan terlalu kayak menuntut gitu ya dengan dirimu sendiri gitu ya. Dan ya ikhlas saja ya, pasti ada jalan keluar yang terbaik gitu ya. Dan di sini semoga kamu selalu diberi perlindungan dimanapun kalian berada, dan kamu selalu diberi kesehatan ya, itu yang terpenting ya dalam hidup, dan itu yang harus kamu pikirkan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.